Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat yang penuh berkah ini di rumah Allah ini, tiada lain harapan kita datang ke sini kecuali memohon ridhanya, memohon cintanya, memohon pengampunannya, memohon bimbingan dan pertolongannya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu izinkan saya mengajak sekali lagi kepada kita semua membacakan surah Al-Fatihah kepada para perintis Masjid Sunda Kelapa yang tak terlupakan itu, kemudian juga perintis pengajian-pengajian kita di sini. Tentu mereka dengan penuh susah payah sehingga kita bisa hadir rutin seperti ini. Banyak para pendiri mendahului kita, wabil khusus Pak Saiful Hamid yang tak terlupakan, banyak lagi sebelum-sebelumnya, dan guru-guru kita pun juga banyak yang satu persatu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka semuanya kita mohonkan kepada Allah semoga hasil jerih payahnya, amal jariahnya mendatangkan keberkahan, keberuntungan di sana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, semoga kita juga sisa-sisa umur yang Allah pinjamkan pada kita ini kita gunakan untuk senantiasa taat, beribadah kepadanya. Kita berusaha untuk meninggalkan dunia-dunia lama yang mungkin tidak diridhoinya. Kalaupun terpaksa, sesekali kita juga melakukan sebagai manusia biasa, di luar kontrol kita, kita serahkan diri kita kepada Allah dan kita mohon pengampunannya. Bapak Ibu sekalian, kita pindah materi kita hari ini. Saya akan menyelingi sebuah ungkapan goresan penah tengah malam seorang min auliyaillah. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, ma tawaqqafah matlabun anta talibuhu birabbik wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Enak sekali. Permintaan tidak akan tertahan, permintaan tidak akan tertolak selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaan tidak akan mudah untuk diterima apabila engkau bergantung kepada dirimu sendiri. Saya akan jelaskan. Permohonanmu tidak akan tertahan, pasti diterima insya Allah, selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaan tidak akan mudah untuk dikabulkan apabila engkau bergantung kepada dirimu sendiri. Aku kan sudah salat tahajud, puasa Senin Kamis. Allah harus menerima doa saya. Kami sudah memberi, giliran Allah memberikan kepadaku. Nah, itu contoh.
orang menggantungkan doanya kepada dirinya. Tapi kalau kita menggantungkan doa ini kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu tidak pantas untuk memohon kepadamu, mengingat dosa-dosa yang begitu berat bertengger di pundak kami. Apalah artinya ibadah-ibadah sedikit dan kecil yang saya lakukan, itu pun juga penuh dengan ketidakkhusyuan. Tapi kali ini berani kami memohon kepadamu. Terserah Engkau ya Allah. Jika Engkau akan mengabulkan doa kami, memang Engkau adalah Tuhanku Maha Pemurah. Jika Engkau akan mengijabah doaku, maka memang Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan tetapi jika Engkau akan menunda atau menolak doa kami, itu adalah hak-Mu, hamba-Mu memohon karena Engkau. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah, aku sudah melakukan segalanya untuk-Mu, giliran aku minta tolong dibantu kami ya Allah. Nah, itu setengah memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang meminta dan bermunajah kepada Allah, bertawakal dan mencukupkan Allah sebagai pemberi tentang masalah dunia dan akhirat, pasti diterima permohonannya. Kalau orang itu sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, ya Allah, tidak ada tempat yang kami tempati untuk memohon. Engkau juga Maha tahu. Aku tidak punya apa-apa lagi, enggak punya harta, enggak punya materi. Aku juga tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya backing, tidak punya orang besar. Satu-satunya yang aku miliki hanya Engkau ya Allah. Itu pun jika Engkau mau merasa aku miliki, tapi memang aku tidak punya siapapun. Satu-satunya yang kami miliki, satu-satunya yang tempat kami untuk memohon hanya Engkau ya Allah. Itu pun jika Engkau berkenan. Kalau jika Engkau tidak mau berkenan juga menerima kehadiran kami, izinkan saya pasrah. Saya akan tunduk menerima takdir-Mu apapun yang Kau berikan kepada kami. Tapi percayalah, aku tidak punya siapapun. Aku rela terhadap apapun yang Kau tentukan nasib kami terhadap-Mu ya Allah. Inilah satu contoh orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Iya. Syaratnya memang mudah. Pasrah kepada Allah, tapi itu gak gampang pasrah. Bagaimana caranya? Ialah menyandarkan segala yang diinginkan hanya kepada Allah. Ya Allah, itulah kebutuhan kami yang kami barusan mohon kepadamu. Jika itu baik bagi kami dan bagi Engkau, mohon diijabah. Tapi kalau itu buruk bagi kami dan di mata Engkau juga, terserah Engkau. Tapi sungguh pun itu baik bagi kami dan juga baik untuk Engkau, cuma Engkau tidak akan menerima, mengingat dosa yang pernah kami lakukan menjadi penghalangnya. Hamba-Mu juga rela. Hamba-Mu rela menerima keputusan-Mu, apapun keputusan-Mu itu, termasuk memasukkan kami ke dalam neraka. Hamba-Mu juga akan rela. Cuma satu permohonan kami, ya Allah, izinkan aku berteriak memanggil nama-Mu di dalam neraka. Meskipun hamba-Mu di neraka, aku akan panggil tidak ada nama lain selain hanya nama-Mu. Allahu Akbar. Aku akan berteriak memperdengarkan kepada para penjaga neraka bahwa meskipun aku disiksa, dibakar di neraka, satu-satunya kata-kata yang keluar dari mulut kami hanya Engkau ya Allah, 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 Allah. Aku akan merasakan betapa pedihnya siksaan itu sebagai bukti penyesalan diriku terhadap-Mu. Sekian lama Engkau memberikan kesempatan untuk beribadah, tapi hamba-Mu yang hina ini, yang tidak tahu malu ini, masih saja aktif melakukan dosa-dosanya. Semakin pedih penderitaan di neraka ini, semakin aku puas bahwa memang orang seperti ini yang pantas merasakan siksaan ini. Siksalah hamba-Mu ya Allah sebagai imbalan daripada kedurhakaan dosa maksiat yang pernah aku lakukan. Tapi jangan melarang kami
untuk memanggil namamu di neraka ini. Puncak penderitaan kami manakala engkau pun juga tidak ingin namamu aku sebutkan di dalam neraka. Inilah seorang hamba sejati. Semuanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu pasrah. Segala yang jauh akan didekatkan dan segala yang sukar akan dimudahkan kalau orang itu sudah sampai kepada tingkat kepasrahan total seperti ini. Tapi jangan melakukan kepasrahan karena ingin mendapatkan keajaiban, itu tidak akan pernah dapat. Ya Allah, engkau akan memberikan keistimewaan karena aku pasrah atau tidak, aku tidak peduli. Aku pasrah karena memang engkau Tuhanku, aku hambamu. Kami tidak melakukan ini karena ingin menipu engkau, seolah-olah aku pasrah padahal ada maunya terhadapmu. Tidak ya Allah, aku pasrah memang karena aku pasrah, bukan karena ingin diampuni dosanya, bukan karena takut masuk neraka. Pokoknya hambamu pasrah, mau memasukkan ke dalam neraka enggak apa-apa, enggak masalah, memang pantas kok. Itulah contoh orang-orang yang pasrah. Jangan terlalu menurunkan Allah seperti manusia, karena ada maunya terhadap manusia itu, maka dia menyogok Tuhan dengan ibadah, menyogok Tuhan dengan puasa Senin Kamis, menyogok Tuhan dengan salat tahajud. Begitu harapan-harapannya terkabulkan, satu persatu salat sunatnya hilang, bahkan salat fardunya pun juga hilang. Begitu kena musibah lagi, datang lagi dan terus datang lagi. Itu menurunkan martabat Tuhan menjadi manusia, memanusiakan Tuhan, dan inilah dosa yang paling berat, Bapak Ibu. Kalau memang berdosa ya berdosa, tapi jangan sampai merasionalisasikan dosanya. Lebih baik minta ampun. Kalau kita merasa salah, siapapun, bukan saja kepada Allah, sesama manusia pun tidak sumbing mulut ini kalau kita minta maaf kepada orang, Bapak Ibu. Biasanya orang pintar itu pintar cari alasan untuk memberikan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahannya. Orang yang terbiasa mencari pembenaran terhadap kesalahannya, itu pertanda bahwa orang itu sahabatnya iblis. Orang yang bersahabat dengan malaikat, berbesar hati, berlapang dada, memang aku yang salah, aku salah ngomong. Jangan lagi mutar-mutar cari alasan, mencari pembenaran. Orang yang bijak mau terus terang mengakui kesalahannya, bahkan sekalipun tidak murni salah, tidak 100% salah, mau meminta maaf seperti 100% dirinya salah. Itulah orang yang tawadu. Ini sudah 99,9% salahnya, masih menganggap dirinya aku tidak bersalah kok. Yang aku maksudkan bukan itu. Cari pembenaran, cari alasan, enggak ada gunanya. Allah Maha tahu isi hati kita. Tidak usah menipu Tuhan, tidak usah mengelabui Tuhan. Allah Maha tahu. Bahkan Allah lebih tahu diri kita melampaui taunya diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, memohon kepada Allah dengan angkuh. Jangan-jangan kita. Akan tetapi apabila seseorang hamba yang berharap sesuatu dari Allah karena mengandalkan ilmunya, dia ustadz, dia ulama, dia kiai, profesor, daya pikir dan akalnya hebat, kemampuan dan kekuatannya semata-mata, tidak mungkin permohonan itu akan dikabulkan karena telah bercampur dengan keangkuhan dan penonjolan diri sendiri. Allah pernah mengingatkan, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang mengadopsi kesombongan dalam hatinya. Sekecil apapun kesombongan, keangkuhan dalam diri, itu tidak akan pernah mencium bau surga. Mencium saja enggak bisa, apalagi mendekati, apalagi masuk ke dalamnya. Karena itu kalau kita mau diterima oleh Allah, hancurkan dirinya sendiri. Dalam arti aku yang salah, hambamu yang dhaif, ya, hambamu yang angkuh, hambamu yang sombong. Udah,
Kalau kita sudah pasrah seperti ini, ya Allah, terserah Engkau, udah selesai persoalan. Persoalan diri kita selesai, persoalan kita dengan Allah selesai. Mari kita berlapang dada sambil kita merenungi suara azan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita melanjutkan. Akan tetapi apabila seseorang hamba berhadap atau berharap sesuatu dari Allah karena mengandalkan ilmunya, daya pikir dan akalnya, kemampuan dan kekuatannya semata-mata, tidak mungkin permohonan itu akan dikabulkan karena telah bercampur dengan keangkuhan dan penonjolan diri sendiri. Hal yang paling sulit dan tidak mudah dijalankan seorang hamba ialah menempatkan diri sebagai pemohon, peminta, menempatkan Allah sebagai tempat untuk meminta. Jangan dibalik-balik, seolah-olah Allah itu pembantu kita, disuruh-suruh, dan kita yang hamba seolah-olah kita jadi Tuhan, menyuruh-nyuruh Allah. Jangan-jangan nanti, ya Allah, siapkan aku makanan di meja makan. Merubah Allah Tuhan sebagai pembantu, menjadikan dirinya yang tadinya hamba menjadi Tuhan. Hati-hati dalam berdoa. Ada orang berdoa malah berdosa. Kalau orang itu sampai menyuruh-nyuruh Allah, kurang ajar banget. Seluruh persoalan sekecil apapun, ya, minta kepada Allah seperti kecewa kalau tidak diterima permohonannya. Saya sudah menyembah, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, masa kamu enggak menerima doa kami? Inilah yang paling tidak disukai Allah. Baik itu diungkapkan dalam bentuk lisan maupun hanya dalam hati, bagi Allah sama terangnya. Hati-hati, cepat-cepat istighfar kalau kita marah-marah terhadap Allah. Di sini dari si peminta haruslah dimusnahkan, harus ditiadakan sifat-sifat seperti itu. Hamba harus sirna dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pemohon, bukan pemerintah. Kalau kita memerintah Allah untuk melengkapi kekurangan kita, itu bukan doa tapi perintah. Doa itu tuntutan permohonan dari bawah ke atas, hamba terhadap Tuhannya. Perintah sebaliknya, tuntutan permintaan dari atas ke bawah. Kalau kita seperti menyuruh-nyuruh Allah, kita merubah doa menjadi perintah. Ad-du'a menjadi al-amr. Kapan terjadi al-amr, maka Tuhan kita hina. Mau mendapatkan pahala, tapi malah kemurkaan yang dia peroleh. Para malaikat langit pun juga ikut marah, ikut murka. Kurang ajar banget ini orang. Tuhanku mau diperintah-perintah kayak gitu, awas loh. Udah itu kecewa lagi, nggak dikabulkan permohonannya. Tambah marah malaikat. Rezekinya mau diturunin, jangan, biarin aja. Nah, kita harus santun kepada Allah. Hamba harus sirna, ya Allah, seperti tadi yang saya katakan, kita mohon kepada Allah bukan karena kita pernah melakukan penyembahan sebesar apapun, no. Gak ada artinya pemberian kita kepada Allah dibanding dengan pemberiannya Allah terhadap kita, kan. Baru sekali puasa Senin tambah Kamis, permintaannya luar biasa. Enggak ada artinya puasa Senin Kamis kita, Bapak Ibu, dibanding dengan oksigen yang kita hirup 24 jam tuh. Itu gratis loh itu. Kalau Allah menjual oksigen yang kita hirup, hai malaikat, terima uangnya tuh.
Satu tabung besar harganya berapa itu sekarang? 2 jutaan tuh. Kali 30 hari sebulan, 360 hari, 1 tahun. Kali berapa tahun kita hidup di alamnya Allah, menghirup oksigennya Allah, meminum airnya Allah, menggunakan cahaya mataharinya Allah, merasakan sejuk malamnya Allah. Punya kita apa? Habis itu baru 1 kali puasa sudah mintanya macam-macam. Seolah-olah dia tidak pernah diberikan apapun oleh Allah, baru dia yang memberikan kepada Allahnya. Nah, itu orang tidak tahu malu, Bapak Ibu. Orang yang kecewa permohonannya tidak dijabah oleh Allah, itu tidak tahu malu. Ya Allah, aku sudah berdoa. Nomor 1, aku sudah berdoa. Nomor kesekian, engkau mengabulkan doa kami atau tidak? Aku berdoa karena engkau pernah memerintahkan hambamu untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Itu perintah Allah. Seandainya engkau tidak pernah memerintahkan kami berdoa, maka hambamu tidak akan berdoa. Aku tahu malu, hambamu tahu malu. Kenapa tahu malu? Ya, terlalu banyak pelanggaran yang kami lakukan, tapi permintaannya terlalu banyak. Orang yang terlalu banyak beribadah malah permintaannya sangat sedikit. Rasa malu ini di mana? Kita taruh di mana ini rasa malu ini? Ada orang siang malam ibadahnya nonstop, permintaannya semua kecil, munajatnya yang panjang. Kita enggak pernah bermunajat, minta to the point 1 sampai 100 item, kurang sedikit kecewa, padahal kita enggak memberikan apapun terhadapnya. Itu tidak tahu malu. Disinilah hamba adalah sosok yang tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Jangan pernah menyebut-nyebut amal-amalnya. Di sini sesuatu yang diharapkan dari Allah terkait pada apa yang ada pada diri hamba, yaitu ini mohon kebersihan hati. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang taat. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang senantiasa takut terhadapmu. Jadikanlah hambamu senantiasa tekun terhadapmu. Anugerahkanlah rasa sabar di dalam hati hambamu. Ya. Jadi kita merintih kepada Allah, mengungkapkan kelemahan, ketiadaan dirinya sendiri, seolah-olah kita itu gak ada artinya apa-apa, menggarami air laut. Ketergantungannya dimulai dengan tekun dari awalnya. Jangan-jangan doa-doa kita yang selama ini kita panjang lebar itu tidak pernah minta pembersihan hati, tidak pernah meminta pelurusan jalan pikiran, tidak pernah minta untuk lebih taat, tidak pernah minta untuk lebih banyak sabar, tidak pernah memohon kepada Allah agar lebih ikhlas menjalani kehidupan. Begitu dia mengangkat tangannya, minta harta, minta panjang umur, minta kesehatan, minta jodoh atau jodoh anaknya, minta jabatan, minta segala macam, itu didikte oleh hawa nafsu. Dan itu berdimensi jangka pendek semua. Ya ujung-ujungnya minta surga. 80 tahun beribadah cuma minta 1 kaplin surga. Kenapa enggak minta sang pencipta surga? Itu lebih penting. Surga itu juga makhluk. Kalau kita minta sang khaliknya, maka seluruh makhluknya ikut. Introspeksi doa kita, Bapak Ibu. Kalau doa kita itu terlalu banyak keinginan jangka pendek, maka itu doa didikte oleh hawa nafsu. Jujur kita memeriksa doa kita sendiri. Pernah enggak kita minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kami keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Setiap malam enggak kita memohon, ya Allah, bersihkanlah pikiran kami, hati kami. Pernah enggak keluar dari mulut kita, ya Allah, berikanlah kesabaran
dalam menerima takdirmu. Ya. Kalaupun meminta, itu doa yang nomor buntut itu. Nomor satu pasti minta kebahagiaan dunia, akhirat. Ya akhirat terpaksa. Yang paling pertama diminta itu sehat, karir, rezeki, anak, semua jangka pendek semua itu permintaannya. Doa-doa yang berjangka pendek itu didikte oleh hawa nafsu. Ya Allah, anugerahkanlah rasa cinta terhadap kedua orang tua kami. Mentang-mentang satu rumah dengan orang tuanya, setiap hari bertengkar dengan orang tuanya. Baru terasa setelah orang tuanya meninggal, ya Allah, tidak ada lagi air mata yang tumpah dalam mendoakan kami. Tumpahan air mata seorang ibu di tengah malam tidak akan pernah muncul setelah ibu kandung kita itu pergi. Secinta apapun orang lain, mohon maaf termasuk istri atau suami, tidak akan selancar air mata kedua orang tua mendoakan kita. Kan begitu. Penyesalan tidak akan ada artinya. Mumpung kedua orang tuanya masih hidup, entah di kampung, entah satu rumah, perlakukanlah kedua orang tuanya itu baik. Jika ingin melihat Allah itu tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Jika ingin melihat Allah itu murka, buatlah kedua orang tuanya itu murka. Ridallah fi ridal walidaini, itu kata Nabi. Ma'rifah yang tinggi ialah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Kemudian menunggu dengan sabar, ridha dan tawakal. Inilah jalan para salihin dan siddiqin. Kalau kita sudah berdoa, ya Allah, saya sudah berdoa. Engkau memerintahkan kami untuk berdoa dan aku sudah berdoa. Sebelum kami berdoa, Engkau pernah meminta kami untuk berusaha. Berusaha kemudian berdoa. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sekarang aku berdoa. Lalu selanjutnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Terserah Engkau mengabulkan doa itu, kami bersyukur. Tidak mengabulkan doa itu pun juga kami bersyukur. Karena kami sadar apapun yang Engkau berikan kepada kami itu pasti baik bagimu dan bagiku. Bukan kita yang menilai apa itu baik atau buruk. Minta jodoh, dijodohkan anak dengan pacarnya itu sekarang malah tambah jauh. Bagaimana nih Allah ini? Sudah tiap malam bahkan datangi ulama, malah semakin jauh. Tanpa pernah sedikit pun berpositif thinking terhadap Allah. Barangkali memang ada hikmahnya. Kok kenapa saya minta malah tambah jauh laki-laki itu? Berarti itu mungkin bukan jodoh anak saya yang terbaik. Pasrah, akhirnya kawin, tambah sakit, tapi dia yang enggak sakit, pasrah aja. Enggak lama kemudian, Masya Allah, ternyata laki-laki itu biang dari segala macam kejahatan. Utangnya di mana-mana dikejar-kejar oleh aparat. Alhamdulillah, untung enggak jadi dengan anakku. Barusan kemarin kecewa, maki-maki Tuhan kan. Jadi kita itu kadang-kadang terlalu cepat mau menilai Allah tanpa pernah memikirkan pasti ada hikmahnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu, orang yang bersabar karena mendatangkan hikmah itu bukanlah orang yang sejati. Itu baru sampai ke tingkat khawas. Kalau orang awam ngamuk-ngamuk tuh. Tapi kalau sudah meningkat orang khawas, pasti ada hikmahnya. Ya enggak apa-apa, aku sabar, pasti ada hikmahnya. Orang yang bersabar karena meminta dan menunggu hikmah, itu belum orang yang puncak. Kalau orang itu sudah sampai tingkat khawasul khawas, di tingkat puncak tidak mau menggunakan kata hikmah dalam hidupnya,
Ini yang terbaik, nggak usah nunggu-nunggu hikmahnya. Nanti kalau nggak datang hikmahnya itu kan kecewa kan. Ya Allah, hamba-Mu menerima apa adanya, tanpa harus menunggu lagi apa hikmah di balik ini semuanya. Mau mendatangkan hikmah atau nggak ada hikmahnya sama sekali, ini yang terbaik buat aku dan terima kasih ya Allah. Itu dia. Bertingkat-tingkat itu. Kesimpulannya, segala sesuatu yang engkau mohon dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah. Sedangkan segala sesuatu yang engkau mohon dengan bertumpu pada dirimu sendiri, maka akan menjadi sulit. Jadi kalau kita berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kepentinganku seperti ini ya Allah, aku ingin 1.500, jangan dikurangi sedikit ya Allah ya. Itu pada dirinya sendiri. Nah kalau kita serahkan kepada Allah, seperti apapun yang Allah akan berikan, itu kami tunggu ya Allah, pasti kami terima. Itu yang mudah. Biasanya kalau orang sudah pasrah seperti ini, akan mendapatkan sesuatu yang di luar daripada perencanaannya. Coret permohonan kami ya Allah yang kemarin nggak jadi, ini lebih baik. Apa sih? Saya pernah mengatakan, orang yang tidak pernah mengintip langit, habis waktunya berdoa untuk mendapatkan dunia. Tapi orang yang sudah pernah mengintip dunia nggak akan pernah berdoa seperti kemarin. Ya Allah, batalin semua permohonanku. Ternyata pameran di langit ini jauh lebih dahsyat, nggak ada artinya kehebatan di dunia ini. Nah, itu dia. Oleh karena itu, janganlah engkau meminta sesuatu kecuali dengan menyandarkannya kepada Allah. Tentu disertai dengan memperhatikan adab yang dituntunkan. Ada adatnya berdoa. Imam Al-Ghazali ada berapa itu syaratnya berdoa. Doa yang paling sempurna menurut Imam Al-Ghazali, akhlaknya berdoa. Mulailah mandi taubat, baru salat sunat taubat, baru salat hajat, menggunakan pakaian paling sopan, menghadap ke kiblat, istighfar membersihkan hatinya dulu, endapkan suasana batinnya muncul, angkat kedua tangannya, menghadap ke kiblat, awali doanya dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan tahmid alhamdulillah wa syukurillah dan seterusnya. Dilanjutkan dengan memuji Rasulnya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian diteruskan dengan munajat, ya Allah, inilah hamba-Mu yang hina dina ini. Berat rasanya untuk menghadap ke hadirat-Mu karena besarnya dosa yang kami lakukan, tapi juga begitu besarnya harapan kami terhadap-Mu, maka kami berusaha untuk mendekati-Mu ya Allah. Jika Engkau menerima permohonan hamba-Mu, memang Engkau adalah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa masa lampau kami. Jika Engkau mengabulkan semua doa permohonan kami, memang Engkau Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pemberi, Al-Wahhab. Ya, itu belum minta loh di situ, baru minta di situ. Ya Allah, anugerahkanlah jodoh cucu kami, anak-anak kami. Satu, yang lainnya kami tidak minta, ini prioritas pertama. Selawat lagi kepada Nabi. Setelah selawat Nabi, baca surah Al-Fatihah. Berapa itu? Dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu ada 7 tingkatan doa. Ya. Kalau mau sempurna lagi 12. Setelusin tuh akhlaknya berdoa. Kalau kita berdoa atau di poin ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahumma ya Allah, angkatlah jabatanku, ya, jauhi, tutup Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sepuh jagat itu kan. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih ya Allah. Sudah selesai. Seorang hamba yang bermohon itu harus punya akhlak. Akhlak berdoa. Nabi sampai nangis-nangis memohon kepada Allah. Ya. Ya. Ya inilah Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini mari kita coba
Nanti malam salat tahajud kita berusahalah berdoa kepada Allah, melupakan dirinya sendiri. Jangan pernah membayangkan aku ini adalah seorang ustadz, aku ini imam, aku ini pejabat, aku ini tokoh masyarakat, aku ini ahli ibadah, aku ini punya sumbangan banyak, ibadah sosial yang banyak. No, jangan ingat itu ketika sedang berdoa, tapi bayangkanlah dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, inilah hambamu yang dhaif, yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Malam ini hambamu tersungkur di tengah sepinya malam. Engkau maha tahu, inilah hambamu yang bersungguh-sungguh bermohon kepadamu. Tanpa pamrih, jika engkau mengabulkan kami bersyukur, jika tidak itu memang pantas engkau tolak hambamu. Mengingat dosa-dosa yang menjadi penghalang untuk engkau kabulkan. Berkeluh kesah kita kepada Allah, tapi percayalah Allah, saya tidak pernah punya alamat lain untuk berdoa selain hanya engkau. Kemana hamba ini akan memohon kalau engkau menolak kami? Walaupun engkau menolak kami, aku akan tetap memohon kepadamu. Dikabulkan gak dikabulkan, aku gak punya Tuhan lain selain hanya engkau. Berat rasanya Allah untuk tidak mengijabah doa kekasihnya seperti ini. Inilah rahasianya jika doa kita itu akan dikabulkan. Saya pernah mengatakan di tempat ini, tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia menciptakan suatu kondisi batin, hamba itu bisa berdoa lebih khusyuk kepada Allah. Jangan takut difitnah orang. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia mengundang seseorang memfitnah dirinya, dari situ nanti dia akan merasa sangat sakit difitnah, ketika itu dia mendaki ke langit dengan mudah. Tiba-tiba kena musibah, itu pertanda Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Tanda-tanda jika Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya, Dia menciptakan suasana yang selalu bahagia. Aku gak butuh Tuhan kok. Aku tidak terlalu butuh banget sih. Aku depositonya banyak. Ya. Sekuritisanya berlapis. Apapun yang aku inginkan ada lengkap semuanya. Sehingga kalau dia salat, kalau dia berdoa, doanya minim-minim, formalitas belaka kan. Kalau kita berdoa, tapi kita merasa senang, terasa doa itu enggak dikabulkan tuh. Tapi kadang-kadang juga terasa doa seorang ibu terhadap anaknya, nak, saya kok sangat yakin doa saya makbul, nak. Tadi malam saya doa sampai nangis-nangis. Betul, besok ibu, alhamdulillah saya lulus dalam ujian, Bu. Mudah sekali. Berkata seorang ibu dalam hatinya, ya Allah terima kasih. Pantas tadi malam itu saya nangis, saya kok yakin bahwa Engkau mengabulkan doaku. Seorang ibu, seorang orang tua tahu persis kalau doanya itu dikabulkan oleh Allah ketika ia mendoakan anaknya. Ya. Maka itu ikhlaslah mendoakan anak, mendoakan suami, mendoakan istri. Doa yang paling tulus itu insya Allah kita sudah tahu prolognya, pendahuluannya, tanda-tandanya jika Allah mengabulkan doa kita itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan menyesali kenyataan. Jika kita ditimpa sebuah musibah, ditimpa fitnah misalnya, penyakit, tabrakan, bahkan kematian, jangan melihat peristiwanya saja, tapi di balik peristiwa itu ada sesuatu yang Allah ingin pesankan. Memang hari ini engkau difitnah orang, tetapi dengan demikian engkau akan kembali kepadaku. Ya. Siapa lagi doa yang aku akan kabulkan pada malam ini selain hambaku yang keluar air mata tengah malamnya itu kan. Ya. Jadi kalau ada orang kena musibah, sebetulnya bukan kita yang mendoakan mereka. Harusnya orang yang kena musibah itu mendoakan diri kita. Karena tanda-tanda jika orang akan dikabulkan doanya, dia terungkap musibah sehingga dia bisa khusyuk dalam berdoa. Jadi kita saling mendoakan, kita mendoakan yang ditimpa musibah, tapi orang yang ditimpa musibah itu juga minta mendoakan kita. Kalau itu berlomba, doa mana yang paling cepat diijabah? Apakah doanya orang yang kena musibah atau doanya yang mendoakan orang yang kena musibah? Lebih cepat dikabulkan doanya yang kena musibah. Ya.
Jadi kita kadang-kadang terbalik. Ayo kita doakan sahabat kita tuh ditimpa musibah berat, semoga dia bisa keluar. Ya. Padahal kita nggak tahu, justru doanya dia lebih cepat dikabulkan. Kalaupun kita mendoakan supaya selamat daripada musibah itu, jangan-jangan bukan karena doa kita yang makbul, tapi tidak lain adalah dirinya sendiri yang berdoa. Ya. Ditimbang keimanan satu kota Madinah, itu lebih berat doanya seorang perempuan pendosa. Ada hadis Nabi kan, kata Rasulullah, kalau ditimbang keimanannya seluruh penduduk Madinah dibandingkan dengan seorang penzina ini, perempuan yang berzina itu, maka keimanan penzina ini lebih berat daripada satu kota Madinah. Itu ada hadisnya, hadis Bukhari itu, hadis sahih. Ada seorang perempuan tiba-tiba menyerahkan dirinya di majelisnya Nabi seperti sekarang maghrib isya. Ya Rasulullah, saya minta dirajam. Kaget sahabat. Hei, tahu kamu namanya rajam? Ya, tahu. Ditanam sampai leher kemudian dilempar batu kepalanya di depan masjid baru mati. Mau nggak seperti itu? Jangan main-main. Iya, saya mau. Justru saya datang di sini untuk minta dirajam. Nabi pun kaget. Biasanya kalau orang yang kena hukuman itu kabur, dia malah nyerahkan diri kan. Emang kenapa? Persoalannya apa? Ini saya sedang mengandung, tapi bukan dari suami saya, dari laki-laki lain. Mungkin nggak tahu kegagalan suaminya apa, tapi dia peroleh dari laki-laki lain. Akhirnya kata Nabi, tidak boleh merajam orang dalam keadaan hamil. Kembalilah ke sini lagi setelah kamu melahirkan. Masih orok bayinya itu. Ya Rasulullah, aku baru saja melahirkan beberapa menit yang lalu. Ini anak saya, tolong segera aku dirajam. Tidak boleh merajam orang yang anaknya sedang menyusui. Susuilah anakmu sampai nanti selesai menyusui, kamu datang ke sini. 2 tahun, bisa kabur berapa kali itu kalau di Indonesia itu kan. Datang, ya Allah, dia tenteng anaknya ini sudah bisa berjalan mandiri, tolong aku segera dirajam. Itulah satu-satunya orang yang dirajam pada masa Nabi. Setelah dirajam, mati dalam keadaan tersenyum si perempuan ini. Ya. Kata Rasulullah setelah meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai sahabatku semua, coba saksikan perempuan ini. Seandainya keimanan orang Madinah seluruhnya ditimbang, maka keimanannya perempuan ini lebih berat daripada seluruh penduduk kota Madinah, selain dirinya tentunya kan. Allahu a'lam. Jadi keinginan luhur hati ini, Bapak Ibu sekalian, itu bisa ditimbang ya. Pendekatan kualitatifnya itu. Jadi kalau orang tekadnya itu sangat bulat, itu bisa mengalahkan satu kota itu. Karena itu jangan main-main dengan niat yang sangat luhur ya. Kalau ada orang yang teraniaya lalu dia berdoa kepada Allah, Rasulullah mengingatkan, ittaqud du'ail madlum, takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Banyak tuh. Karena doanya itu langsung dijabah. Orang yang dekat dengan Allah, firasatnya itu hampir sepenuhnya benar. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang sangat beriman, karena dia bisa meminjam mata Allah untuk melihat. Dia bisa melihat dengan sinar ilahi pada batinnya itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa menggapai apa yang tinggi, paling tidak mari kita hentikan dosa langganan kita. Itu aja dulu. Beranilah kita menggunting dosa langganan kita sendiri. Dari situ nanti kita bisa mulai naik di kelas berapa sisa umur ini. Masih bisa enggak naik kelas 2? Kita sudah pensiun gitu kan. Tapi jangan takut. Jangan lantaran usianya sudah tua dan jangan lantaran begitu panjangnya dosa-dosa yang kita geluti selama ini,
lantas kita membuat frustrasi terhadap Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap Allah. Seberat apapun dosa seorang hamba, pengampunan Allah jauh lebih berat. Karena itu jika Allah akan mengampuni hambanya, tidak ada yang mau menghalanginya. Dia bisa menciptakan manusia itu seperti bayi yang baru lahir. Taubatan nasuha, maka akan menampilkan orang itu bagaikan bayi yang baru lahir. Lupakan masa lampaunya yang penuh dengan kekelaman, dosa hitam. Dia akan diputihkan seluruhnya. Tidak ada yang menghalangi Allah jika akan mengabulkan seluruh permohonan maaf taubat hambanya. Semoga kita semua pada malam Jumat di tempat ini insya Allah mendapatkan pengampunan, pemutihan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.